berjumpa kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Hari ini kita akan berbicara tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang pembelahan sel, baik pembelahan secara mitosis maupun pembelahan secara meiosis, di mana dalam sistem reproduksi pada manusia didahului dengan proses pembelahan mitosis dan proses pembelahan meiosis. Kali ini kita akan berbicara membahas tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki. Mari kita lihat dan kita bahas bersama organ-organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada pria. Selalu saya menggunakan kata organ. Banyak teman-teman dan guru-guru lain yang selalu menggunakan alat. Bagi saya kata alat itu masih terlalu umum dibandingkan dengan organ. Sebagaimana kita telah belajar tentang struktur organisasi kehidupan pada makhluk hidup, salah satu tingkatan organisasi kehidupan pada makhluk hidup adalah organ. Sehingga dalam pembelajaran saya selalu saya menggunakan istilah organ, di mana organ sendiri ini adalah kumpulan atau beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang sama. Sehingga istilah yang selalu saya gunakan atau saya selalu menggunakan kata organ karena ini lebih khusus. Organ reproduksi pria atau organ reproduksi laki-laki. Nah, untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme itu mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga dengan manusia. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ada makhluk hidup yang sampai sekarang ini masih survive, masih ada, karena salah satu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup itu adalah kemampuan untuk melakukan reproduksi atau berkembang biak, termasuk manusia. Nah, sistem reproduksi pada pria itu berbeda dengan wanita. Itu kita akan lihat. Kemudian, apa fungsi dari setiap organ reproduksi pada istilah lain jantan atau laki-laki dan betina atau perempuan. Kalau istilah jantan itu banyak digunakan pada hewan. Kalau istilah jantan dan betina itu banyak digunakan pada hewan, tetapi kali ini kita akan berbicara khusus tentang manusia, maka itu kita menggunakan laki-laki dan wanita. Lalu bagaimana proses terbentuknya janin, itu kita akan lihat nanti sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran ini. Dan yang terakhir adalah mengapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan organ atau sistem reproduksi pada manusia. Nah, kira-kira itu bagian-bagian penting yang kita akan lihat dalam pembahasan kali ini. Nah, baik, kita lihat. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Jadi organ ini dalam sistem ini fungsi utamanya itu untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma, atau sel kelamin laki-laki yang disebut dengan sperma. Nah, sistem reproduksi atau organ reproduksi pada pria itu terdiri dari ada dua bagian utama. Bagian yang pertama adalah kelenjar reproduksi. Kalau kita mengatakan kelenjar-kelenjar ini itu didefinisikan sebagai suatu jaringan khusus, suatu kumpulan jaringan khusus yang menghasilkan cairan khusus dalam tubuh. Kenapa ini disebut kelenjar?
karena memang ada bagian atau jaringan tertentu pada laki-laki yang khusus menghasilkan cairan tertentu, maka disebut dengan kelenjar. Nah, bagian pertama adalah kelenjar-kelenjar reproduksi, dan bagian kedua adalah saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Jadi, kalau ini berupa saluran, ini tidak memiliki saluran, tapi kumpulan jaringan yang menghasilkan cairan khusus yang digunakan dalam sistem reproduksi laki-laki. Nah, itu dua bagian utamanya. Nah, kalau kita melihat gambar ini, organ reproduksi pada laki-laki ada beberapa bagian yang merupakan bagian yang penting di sini. Kalau saya memulai dari pada bagian A. Bagian yang berada di dalam luar tubuh kita ini biasa disebut dengan penis. Kemudian bagian B-nya itu ada kantong yang di dalamnya ada biji yang disebut dengan testis. Kemudian yang membungkusnya ini adalah bagian C yang disebut dengan skrotum. Dan di dalam itu ada saluran-saluran, kumpulan saluran yang ukurannya lebih kecil yang disebut dengan epididymis. Kemudian bagian selanjutnya adalah saluran yang panjang ini, ya. Saluran yang panjang ini masuk ke sini, yang panjang seluruhnya ini, ya, itu disebut dengan vas deferens. Nanti ini akan bersambung ke sini, masuk ke sini, ini keluar di sini, vas deferens. Bersambungan dengan F. Jadi yang keluar dari bagian testis ini ada saluran yang panjang, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan epididymis. Itu bersambungan nanti dengan yang disebut dengan bagian F, yaitu uretra. Itu bagian E. Bagian E-nya vas deferens, bagian F-nya uretra. Kemudian bagian I-nya ini adalah salah satu yang saya sebutkan tadi, kelenjar Koper atau biasa disebut dengan bulbo uretra. Ada kelenjar kecil di sini berdekatan dengan satu kelenjar lagi pada laki-laki yang disebut dengan kelenjar prostat. Nanti kita akan lihat cairan apa yang dihasilkan oleh dua kelenjar ini. Kemudian vesika seminalis, ini kantong penampungan sementara sperma. Vesika itu kantong, maka kalau vesikula seminalis tempat penampungan sementara sperma. Nah, ini bagian dari organ reproduksi pada laki-laki kalau kita gambarkan secara anatomi. Jadi ini ditampakkan bagian-bagian dalamnya. Nah, baik, setelah kita membahas tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki, bahkan kita sudah melihat gambarnya tadi, bagian-bagian dari organ-organ itu. Kali ini kita akan lanjutkan apa fungsi dari setiap organ-organ reproduksi pada laki-laki dan apa peranannya dalam proses reproduksi yang selanjutnya. Mari kita lihat apa fungsi organ-organ tersebut yang telah saya tunjukkan melalui gambar tadi. Kita lihat struktur dan fungsi dari setiap organ-organ yang kita telah lihat tadi di dalam pembahasan kita pada gambar tadi. Yang pertama kita lihat, tadi saya sudah tunjukkan yang bagian A ini penis adalah strukturnya itu merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing, tempat dilaluinya urin, dan juga digunakan sebagai saluran sperma. Di dalamnya tadi saya tunjukkan di dalam itu, dan itu berfungsi sebagai saluran sperma. Nah, skrotum bagian yang membungkus testis. Selaput bagian luar atau kantong bagian luar, bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Lalu apa fungsinya?
Fungsi utamanya ini adalah berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma, ya, untuk produksi. Karena nanti apa? Bagian yang dibungkus ini adalah bagian C. Yang tadi saya katakan itu, di luarnya adalah skrotum, di dalamnya testis. Sehingga fungsi utamanya dari skrotum itu menjaga suhu testis agar sesuai dengan atau sesuai untuk produksi sperma. Sementara testis ini ada dua pasang, ada satu pasang, ada dua buah yang berbentuk bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Fungsinya ini adalah, fungsi pertama adalah memproduksi sperma, dan fungsi kedua adalah memproduksi hormon testosteron. Apa ini hormon testosteron? Kita akan lihat nanti bahwa ternyata masih ada fungsi khususnya. Bagian selanjutnya kita lihat, tadi saya katakan saluran epididymis. Bagaimana membedakan epididymis dan vas deferens? Epididymis itu ukurannya lebih kecil dan berada berdekatan dengan testis tadi. Saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Ukurannya tidak terlalu panjang, berada di dekat testis tadi. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi ketika testis tadi memproduksi, hasil produksinya disimpan di situ sementara. Sehingga fungsi dari epididymis adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Berikut vas deferens, saluran yang lebih besar tadi yang saya katakan itu yang juga bersambungan dengan epididymis, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Jadi ini bersambungan dengan epididymis. Yang vas deferens ukurannya berbeda. Nah, saluran panjang ini mengarah ke atas merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya apa? Menghubungkan epididymis dan uretra. Tadi saya katakan uretra itu yang berwarna biru di gambar, jelas sekali. Itu vas deferens. Kemudian uretra bagian F, saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Jadi tadi salurannya itu ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Ketiga saluran ini itu bersambungan. Jadi ini merupakan saluran. Saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya apa? Saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi urin kita juga keluar dari sini. Urin kita keluar dari sini, itulah nanti kita akan lihat apa fungsinya kelenjar Cowper dan kelenjar prostat. Baik, kita lanjut. Bagian G, kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih atau kantong urin. Fungsinya apa? Ada zat-zat yang dihasilkan yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Ini penghasil zat yang membantu proses perkembangan dan pematangan sperma. Berada dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis. Nah, ini sudah kelenjar. Tadi saluran 3 itu epididymis, vas deferens, dan uretra itu berupa saluran. Yang berupa kelenjar adalah kelenjar vesicula seminalis, fungsinya tadi saya sudah jelaskan. Dan kelenjar yang kedua yang merupakan organ reproduksi pada pria adalah kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Jadi ini di bawah kantong kemih atau kantong urin. Fungsinya apa? Berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Cairan yang dihasilkan kelenjar prostat ini sifatnya asam. Jadi kalau terlalu basah, sperma tidak bisa hidup, dan kalau terlalu asam juga tidak hidup. Maka kelenjar ini nanti berfungsi menghasilkan cairan tertentu yang dalam suasana atau bersifat asam. Sehingga
nanti saluran yang dilalui oleh sperma itu pH-nya normal, selalu tetap, sperma tetap hidup. Kalau terlalu asam, ada pH khusus. Dalam kebidanan atau ahli-ahli dokter spesialis pasti selalu kalau memeriksa orang itu spermanya itu selalu diperiksa pH-nya. Nah, yang mengatur pH keasaman itu adalah kelenjar prostat. Kelenjar yang ketiga yang kita mau lihat organ reproduksi dalam bentuk kelenjar adalah kelenjar Cowper atau tadi dikatakan kelenjar bulbo-uretra. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berdekatan memang, fungsinya apa? Menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Jadi dua kelenjar ini kerjanya selalu bersama-sama. Kalau nanti saluran organ reproduksi yang berupa saluran yang akan dilalui oleh sperma itu terlalu basah, maka yang berperan nanti adalah kelenjar prostat. Nah, kalau terlalu asam, maka yang berperan nanti adalah kelenjar Cowper, mengeluarkan cairan yang basah sehingga pH-nya menjadi turun. Nah, itu kerjasama antara kedua kelenjar ini dalam organ reproduksi laki-laki. Nah, ini tadi saya katakan ada bagian yang dihasilkan oleh testis tadi, hormon tertentu yang disebut dengan hormon testosteron. Hormon testosteron ini sebenarnya hormon pada laki-laki yang memberikan karakteristik dan ciri-ciri seseorang yang memberikan ekspresi bahwa dia laki-laki. Jadi mohon maaf kalau ada yang mengatakan ada laki-laki itu yang tampilannya hampir menyerupai perempuan, apakah itu suaranya dan sebagainya, itu berarti bagian hormon ini yang harus didiagnosa, diperiksa. Banyak memang jenis kelamin laki-laki tapi suaranya mirip perempuan, atau kelakuannya itu sama dengan menyerupai perempuan. Ini berarti hormon ini yang berperan. Nah, fungsi hormon testosteron ini salah satunya tadi bahwa memberikan ciri khas pada laki-laki bahwa dia laki-laki, karakteristik pada laki-laki yang dari suaranya dan sebagainya itu nampak. Fungsi yang lain adalah merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Yang mana yang disebut dengan perubahan fisik? Nah, pada laki-laki pada waktu tertentu, setelah masa pubertas maka akan ditandai peran hormon testosteron ini akan melakukan peranannya sehingga tumbuh rambut pada daerah-daerah tertentu. Nah, meningkatnya aktivitas. Jadi mulai aktivitasnya bertambah di sini pada saat rambut tumbuh di daerah tertentu, misalnya kumisnya sudah mulai tumbuh, bagian-bagian tertentu yang tadinya belum ada ditumbuhi oleh rambut. Fungsi kedua, kelenjar minyak ini merangsang kelenjar minyak dan kelenjar keringat dalam kulit sehingga pada saat puber muncul itu jerawat dan bau badan. Jadi masa-masa ini sebenarnya hormon testosteron ini yang berpengaruh utamanya pada kelenjar minyak. Nah, menghasilkan kelenjar minyak banyak, kemudian nanti ekspresinya adalah pada laki-laki itu biasanya pada mukanya ada jerawat. Nah, biasanya cara menanggulanginya ini setiap mandi harus keramas supaya kelenjar minyak yang dihasilkan pada masa pubertas itu berkurang. Fungsi yang lain adalah suara yang lebih besar, otot yang lebih kuat. Ini yang saya katakan tadi karakter untuk laki-laki yang dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jadi kalau ada suaranya, laki-laki tapi suaranya kalau kita tidak lihat mukanya kita menyangkanya bahwa itu perempuan, itu berarti ada gangguan pada fungsi hormon testosteron. Dan pada umumnya juga otot-otot yang ada pada laki-laki itu jauh lebih kuat dibanding dengan perempuan.
Dan fungsi dari hormon ini atau perubahan-perubahan fisik pada laki-laki yang dipengaruhi oleh hormon testosteron adalah dadanya yang lebih bidang. Kalau dia masuk pubertas, bagian dadanya itu lebih bidang, bertambah panjang, bertambah lebar. Nah, itu salah satu, itu bagian-bagian tertentu yang dalam perubahannya itu dikendalikan oleh hormon testosteron. Hormon testosteron, ada buku yang mengatakan hormon yang khusus laki-laki. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki. Kita telah bersama-sama membahas tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki, kemudian fungsinya masing-masing, dan kali ini kita akan akhiri dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya melalui channel Agus Berbagi. Sampai jumpa kembali, salam sehat.